Cemburu, dikit-dikit cemburu kan begitu Pak Putu. Kemudian setelah cemburu bertengkar, menderita lagi oleh pertengkarannya. Padahal dia sudah nggak nyaman di situ. Arta tahta cinta itu kan Pak Dokter, Mm-mm. seperti kita melompat dari satu penderitaan ke penderitaan yang lain. Ada cinta yang membebaskan, ada Ada cinta cinta, yang menderitakan. ya. Untung saya punya masalah itu akhirnya mengenal kehidupan lebih dalam. Tuh. Ketika kita mencarinya kok nggak ketemu. Hmm. Tapi coba menjadinya. Selama napas kita masih mencintai kita juga, jangan sampai kita putus harapan, Ya. putus asa dengan cinta itu sendiri. Ya. Selamat siang teman-teman. Selamat siang juga Pak Dokter. Selamat siang Pak Putu. Ya. Rahayu. Ya, ayo. Hari ini karena beberapa hari yang lalu Ya. kita sudah bicara tema tentang cinta Pak Ya. Dokter. Ya. Secara umum dari cinta anak muda, cinta yang mendewasakan, terus cinta kepada Tuhan Ya. atau kepada diri sendiri. Mm-mm. Dan ternyata Ya. banyak orang yang tertarik kita membahas tema cinta ya. ini. Sesuatu yang menarik karena banyak perenungan-perenungan ada Iya. di dalamnya. Ada perenungan, ada pembelajaran juga, Ya. Ya. ada pengalaman. Setiap orang melewati masa-masa yang penuh dengan cinta gitu loh. Dan saya sendiri pun merasakan bahwa hidup ini adalah perjalanan cinta. Ya. Ya. Ya, tiada akhir. Jadinya apapun yang kita lakukan sebenarnya didasari oleh cinta itu sendiri, Pak Dokter. Mungkin kita akan membahas apakah benar cinta itu bisa menyakiti, Pak Dokter. Apakah benar cinta itu malah mengikat dan membuat kita yaitu terluka. Atau malah cinta itu bisa membebaskan atau membuat bahagia gitu. Nah, saya akan mulai buka dari apa benar cinta itu menyakiti? Karena kita lihat banyak sekali pengalaman hidup orang, Pak Dokter. Di mana ya banyak luka mereka dalam menjalani cinta dalam kehidupan ini. Seperti apa sebenarnya cinta yang menyakiti itu Pak Dokter? Apakah itu benar cinta atau seperti apa? Silakan. Ya, kalau kita lagi mau seru-seruan nih Pak Putu ya. Yang anak-anak muda nih kalau Siap. lagi mau menunjukkan bahwa mereka satu sama lain saling menyatu dalam cinta. Mereka kan gambar apa Pak Putu? Gini ya, bagaimana? Begini, saya nggak bisa. Gini kan? Ya, sudah. Jadi ini akan ketika bersatu itu menunjukkan gambar hati kan? Ya. Hati simbol dari cinta. Ya. Tapi kalau kita sudah lihat sini kan kita tahu nih. Simbol itu dibentuk dari kanan dan kiri. Maka akan selalu ada dua sisi dari cinta itu sendiri. Ya. Yang pertama kalau cinta itu menyebabkan sukacita, itu sudah biasa. Ya. Cinta versi kanan lah itu. Ya. Cinta idealis itu. Ya. Bahwa cintanya harusnya begini gitu. Tapi mau tidak mau harus kita sadari juga bahwa cinta itu pasti membawa sisi kirinya. Apapun itu gitu. Sama dengan harta dan tahta. Harta dan tahta juga membawa sisi kiri dan kanan gitu. Dia bisa membuat kita sukacita, dia juga bisa membuat kita menderita. Tergantung bagaimana kita mengolah gitu. Jadi kalau cinta itu dibuat untuk membuat kita mencapai pembebasan gitu, membuat kita merasa aku tidak sendirian. Aku ada pasangan yang akan menjaga aku. Sehingga kalau aku mau terjatuh akan ada yang menjaga aku begitu. Tapi kalau dia melekat Pak Putu, bayangkan kalau melekat, begitu yang ini jatuh ke kiri, sudah jatuh, ketimpa lagi. Kebayang Pak Putu? Ikut jatuh juga, jatuh, malah menimpa. Ketimpa lagi. Nah ini, ketika kemelekatan itu tidak terlepaskan, itu berbahaya. Satunya jatuh, satunya bisa ikut tertarik atau bahkan mempersulit gitu. Nah ini contoh bagaimana cinta yang melekat itu bisa sangat berbahaya. Bisa menjadi posesif, bisa menjadi memunculkan kecemburuan, ditambah lagi kecemburuannya misi buta, gitu. Kecemburuan buta kan gitu. Nah akhirnya yang terjadi apa? Ya kecemburuan buta memunculkan parno kan. Begitu
pasangannya lagi nelpon atau apa, jangan-jangan ada yang mau merebut tanda petik bla 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 begitu. Ya kan menderita. Ya. Menderita minimal oleh kecemasannya akan kehilangan atau menderita oleh kecemburuannya sendiri, belum diambil, baru dalam bayangan saja sudah memunculkan penderitaan gitu kan. Ya. Ya. Jadi kita tahu Pak Putu, apakah cinta itu bisa menyakitkan? Iya. Kalau sampai cinta itu nempelnya terlalu kuat. Cinta yang menempel terlalu kuat. Nah, kalau kita genggam tangan, simbol cinta. Oke, kalau genggaman tangannya lembut kan bagus, Ya. romantis. Terlalu keras, Tapi kalau terlalu kenceng gitu, sakit nggak juga. boleh kehilangan, berbahaya juga gitu. Nah, apapun itu, seperti Pak Putu 2 hari lalu bilang, kalau kita menggenggam pasir keras-keras, itu kita rekam apa belum waktu dia? Sudah Sudah ya. Sudah, Menggenggam kita pasir keras-keras, bukannya malah ini malah sakit pada saat menggenggam, dan malah hilang. ada hilang. Hilang. Sakit pada saat dia hilang. Gitu. Ini berbahayanya. Gitu. Menarik Pak Dokter. Ya, Sebenarnya saya ada sudut lain ya, ya. tentang cinta itu. Mm-mm. Saya nggak tahu kapan ya dapat Ya. pemikiran ini gitu loh. Ketika cinta itu menyakiti, Ya, ketika cinta itu penuh kecemburuan Ya. atau penuh penderitaan, Pak Dokter, ya, sesungguhnya itu bukanlah cinta gitu. ya. Kan ini saya bicara sudut pribadi Pak Ya, Dokter, nanti ya, Pak Dokter bisa lah. Sesungguhnya itulah bukan cinta. Ya, Itu sesuatu yang palsu mungkin, ya, ya, ya. atau sesuatu yang mengikat mungkin, atau sesuatu yang bukan cinta tapi sesuatu yang kamu inginkan gitu loh, kebutuhan. Karena cinta sesungguhnya itu adalah membebaskan, tadi itu Pak Dokter, membebaskan, memurnikan, membahagiakan gitu. Ya. Ketika saya melewatin badai-badai saya di waktu kuliah dulu Pak Dokter. Kenapa rasa sakit ini? Apakah benar ini cinta gitu? Saya berpikir di dalam hati kan, kok bisa rasa sakit gitu? Saya dapat sebuah pemahaman, mungkin karena baca buku atau apa, saya lupa pada saat itu Pak Dokter. Di renungan malam saya tahu, enggak, ini bukan cinta yang sesungguhnya. Seperti rasa palsu gitu. Ya, ya. Jadinya kan, tapi dari sudut pandang Pak Dokter tadi, yaitu paradok kehidupan kan, di mana kamu menemukan kebahagiaan, sebenarnya di situ juga ada penderitaan Ya, gitu loh. ya. Sudut pandang yang menarik bagi saya, dan itu benar saya merasa juga. ya, Tapi sebelum dulu mungkin ketika saya merasa mendapatkan sebuah pencerahan, di mana saya melihat itu bukan cinta ketika kamu menderita, ketika kamu mengalami kecemburuan, penderitaan, karena cinta itu membebaskan. Berarti hatimu harus diperbaiki gitu, pandangan saya. Apakah sudut ini menurut Pak Dokter sesuatu yang berbeda dengan pemahaman Pak Dokter yang tadi, Pak Dokter? Selalu ada 3 hal Pak Du ya. Ya. Naik apa turun? Ya. Kalau yang di tengah-tengah ini kita anggap cinta. Ya. Cinta yang biasa. Apapun definisinya, pokoknya cinta. Ya. Ketika dia naik, dia ketemu dengan cinta yang disebut unconditional love. Ya. Cinta tanpa syarat, Ya. cinta sejati. Di sini tentu tidak ada kebencian. Ya. Tapi begitu dia turun, nah di sini ada cinta yang bersyarat. Di cinta yang bersyaratnya muncul bisa kebencian, Oke. menyakitkan. Di sini dia letaknya. Berarti itu yang saya anggap bukan cinta, Pak Dokter ya. Ya, Berarti sebenarnya ini. itu mungkin, tapi sebenarnya itu cinta juga. Cinta juga, tapi ketika bersyarat. dia bersyarat. Bersyarat. Kamu kenapa begini? Posesif di sini. Iya, posesif, Nah, di ingin sini, memaksakan keadaan. Di yang di atas itu membebaskan. Ya, tidak boleh, ya banyak hal lah di Ya, situ. yang Pak namanya ketika dia naik membebaskan itu kan seperti Oke. balon udara, Pak Budu. Balon udara yang hilang beban kemelekatannya. Ya. Dia terbang tinggi aja. Ya. Tetap cinta pada bumi, tetapi tidak pergi jauh-jauh. Membebaskan. Tapi kalau di bawah kan, wah, terpuruk lah begitu. Ya, betul. Terpuruk, menyakitkan, bla 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 gitu. Nah, pertama itu kita kan pasti kena cinta yang ini dulu tengah-tengah. Betul. Ya, tidak bisa merawat untuk naik ke level yang unconditional love. Ketemu cinta sejati tadi, ya ketemunya cinta yang menyakitkan. Ini yang sering terjadi. Iya kan, Ya.
Memang begitu Pak Dokter. Ya. Nah, mungkin perjalanan hidup kita, saya Pak Ya. Dokter, mungkin teman-teman yang lain juga yang nonton ini kan, hidup ini kan sebuah perjalanan. Tadi saya balik lagi perjalanan cinta. Ya, Ya. mungkin saja kita masih muda atau sampai sekarang pun semua bersyarat Pak Dokter. Ya. Ada bersyaratnya, penuh dengan syarat. Ya. Karena sebenarnya kita merasa Ya. kita ingin cinta itu membuat kita bahagia. Kita ingin, dan itu bisa memaksakan keadaan atau orang lain, entah keadaan orang lain, pasangan, anak, lingkungan, tempat kerja atau dimanapun Pak Dokter. Dan ketika tidak sesuai dengan keinginan kita, kan itu membuat penderitaan. Ya. Memang salah. Kita ingin sesuatu yang lebih baik. Kita karena kita juga dengan pasangan, misalnya kita ingin ada tuntutan, kamu harus begini loh, kamu harus begitu. Apakah itu salah Pak Dokter? Salah dalam artian ya mungkin itu tahap awal kita berpikir tentang cinta. Sama seperti orang, salahkah aku ingin memilikimu selamanya? Iya kan? Kalau bicara lagi yang model gini Pak Budi. Iya. Kalau kita mau naik ke level unconditional love, cinta tanpa syarat, ini mirip seperti kita mau melompat Pak Budu. Harus. Ketika kita mau melompat, kita pasti ngambil ancang-ancang ke bawah dulu, betul nggak Pak Budu? Ya. Tapi banyak orang begitu ngambil ancang-ancang ke bawah, malah nggak lompat-lompat. Gitu. Jadi rata-rata kita itu pasti pernah mengalami ketika jatuh cinta, setelah jatuh cinta, jatuh lagi ke, bukan menjadikan ke bawah itu sebagai ancang-ancang kita melompat. Iya, melompat. Jadi wajar-wajar aja ketika masa remaja, kita ingin mengatur, ingin memiliki dan sebagainya, kan kita harus mencicipi dulu. Mencicipi dulu itu baru lompat. Sama kayak kita minum kopi Pak Budu. Dulu kan kita minum kopi biasanya ada gulanya. Menikmati. Setelah mulai beranjak, nggak usah disuruh, kita mau sendirinya kopi tanpa gula. Gitu, dengan sendirinya begitu. Ada masa-masa demikian. Nanti cinta pun demikian. Ada masa-masa nanti kita tuh cinta tuh melompat dari bersyarat ke tanpa syarat. Tapi ada proses, pasti kita semua pernah mengalami ini. Jadi, tapi kalau sampai tua pun masih di sini. Ya. Bahaya. Ya kan omongan Pat Kai itu jadinya benar Pak Dokter. Jadinya gimana omongan Pat Kai? Cinta itu deritanya tanpa akhir kan gitu derita. Nah, gini Pak Dokter. Oke, kita masuk ke sedikit, mungkin ada nggak tips atau cara bagaimana caranya merubah cinta yang tadi yang mengikat menjadi cinta yang membebaskan Pak Dokter? Ada nggak orang yang sudah mengalami derita yang begitu panjang dalam kehidupan ini? Nah, bagaimana merubah itu menjadi sebuah pencerahan? Jadinya mengenal cinta, bagaimana caranya sebenarnya mengenal cinta yang membebaskan itu Pak Dokter? Manusia tuh, kita harus mulainya dari sini Pak Budu. Manusia tuh dibangun kehidupannya dari perjalanannya, dari rasa nyaman dan tidak nyaman Pak Budu. Kalau orang mengalami sebuah rasa nyaman, dia akan meneruskan di zona nyaman itu. Kan orang kalau disuruh keluar dari zona nyaman gak enak. Ketika orang berada dalam kondisi tidak nyaman, pasti dia ingin keluar dari zona tidak nyaman. Contoh, kita tidak nyaman dengan panas, maka kita pergi ke ruang ber-AC untuk mencari kenyamanan baru. Nah, jadi manusia itu bergerak dari tidak nyaman menuju nyaman, harusnya. Tapi kalau dia tetap bertahan di zona tidak nyaman itu pilihannya sendiri. Nah, maka ketika kita memiliki cinta yang bersyarat, kan sering kali muncul rasa tidak nyaman Pak Budu. Tidak nyaman oleh rasa cemburu, tidak nyaman oleh kurangnya perhatian. Nah, kalau orang sudah merasakan ketidaknyamanan itu, harusnya secara sadar dia, aku nggak mau di sini nih. Kok kayaknya kalau cintaku terus bersyarat, kok malah nggak nyaman ya? Harusnya begitu. Maka dia akan mencari tahu seperti pertanyaan Pak Budu tadi. Gimana caranya supaya saya mendapatkan cinta yang nyaman? Maka dia akan mencari tahu bahwa, ternyata cinta yang nyaman itu adalah cinta yang tanpa syarat. Kalau dia sudah tahu di situ, dia akan dengan sadar terdorong untuk mengikuti bagaimana belajar mencintai tanpa syarat. Tapi faktanya adalah
banyak orang suka sekali dalam kondisi tidak nyaman. Ini paling aneh dalam urusan cinta. Sudah tidak nyaman oleh kecemburuannya dan dia bertahan dengan kecemburuannya. Bahkan malah menjadi cemburu buta. Jadi paranoid, dikit-dikit cemburu kan begitu Pak Budi. Kemudian setelah cemburu bertengkar, menderita lagi oleh pertengkarannya. Padahal dia sudah nggak nyaman di situ. Kalau dia mengikuti proses alaminya, kalau nggak nyaman ya sudah berpindah ke zona nyaman, yaitu apa? Cinta yang tanpa syarat. Nah, kalau sudah masuk ke wilayah cinta tanpa syarat, baru mudah diberitahu. Seperti Pak Pudu tanya tadi, gimana caranya supaya saya tidak menderita oleh cinta? Oke, kalau dia memang maunya cinta yang tidak menderita, mau enggak pindah ke zona nyaman, yaitu apa? Cinta tanpa syarat. Kalau dia tanya lagi, apa syaratnya? Nah, lagi-lagi dia tanya syarat. Padahal diajaknya mencintai tanpa syarat. Enggak ada syarat lagi. Itu apa? Cukup mencintai aja. Ya, tanpa keinginan dicintai. Bukan. Yang penting aku mencintai gitu. Kan seperti yang kita obrolin kemarin. Ya, betul. Ya. Kan kita menderita banyak oleh syarat-syarat yang kita buat sendiri, Pak Putu. Ya. Itu. Karena kenyataannya Pak Dokter dalam kehidupan ini ya kan saya juga sering melihat kan dalam kehidupan itu orang terjebak di dalam satu penderitaan menuju ke penderitaan yang lain. Iya. Entah apapun bentuknya, entah karena cinta, entah karena kehidupan, karena apapun misalnya itu kan. Arta tahta cinta itu kan Pak Dokter. Seperti kita melompat dari satu penderitaan ke penderitaan yang lain. Apakah hidup ini sebuah penderitaan Pak Dokter? Hidup kalau dibilang sebagai alam manusia ini, sebagai alam manusia, alam nara ika, maka tentu dia penuh penderitaan. Ya. Kenapa hidup ini adalah tempat yang penuh penderitaan? Karena kita tidak bisa mengolah penderitaan menjadi kebahagiaan. Itu masalahnya Pak Budi. Jadi memang hidupnya penuh penderitaan. Ya. Tapi kalau kita bisa mengolahnya, kita akan berterima kasih pada penderitaan. Ya. Gitu. Sama dengan misalnya kita sakit, sakit ini membuat saya kuat gitu misalnya. Maka kita akan mengambil beban. Misalnya ngangkat barbel atau apa, kan sakit itu. Ya, betul. Jalan kaki sakit awal-awal kan, kalau ototnya gitu. Tapi ketika kita melihat, ini bukan penderitaan. Ini cara saya untuk menjadi lebih kuat. Orang disuruh lari terus-menerus malah senang. Makan itu kan penderitaan sebenarnya Pak Putu. Nyarinya susah, kerja keras betul nggak udah ya. Satu masak pula, setelah masak mateng ngunyah pula, setelah ngunyah nelen pula, kan ribet banget tuh. Bahkan setelah kenyang sakit perut, ada kekenyangan tuh nggak Putu. Besoknya ketika harus dikeluarin sakit lagi. Jadi sepanjang waktu itu sakit, nyarinya sakit, sakit. Tapi karena yang kita lihat bukan penderitaannya, saya akan bertumbuh dengan penderitaan ini, kita menikmati. Nah, kita sembunyikan penderitaan makan dengan cara apa? Apa sih yang bisa dilakukan untuk membuat makanan yang penuh penderitaan ini menjadi nikmat? Maka kita tambahin bumbu-bumbu penikmat. Supaya saya nggak merasakan ini sebuah penderitaan karena harus ngunyah, harus nelen, harus didorong pakai air pula, harus asam lambung juga berefek buruk kan gitu. Supaya saya bertumbuh dengan makanan ini. Nah, dia bisa mengolah. Intinya adalah semua makanan itu bisa dinikmati karena diolah. Jadi hidup ini kalau disebut penderitaan. Ya. Tapi kalau diolah dia menjadi sesuatu yang membahagiakan. Ya, benar Pak Dokter. Karena dalam pembelajaran ya hidup saya gitu Pak Dokter kan, akhirnya saya mengerti, entah ini benar atau tidak kan, cinta itu adalah fase atau cinta itu adalah masa-masa kita untuk mengenal diri dan bertumbuh itu Pak Dokter, bertumbuh, belajar kayak gitu. Jadinya cinta itu bukan sesuatu yang kita harus bahagia. Jadinya kita mengenal cinta, berarti kita belajar di situ. Belajar mengenal orang lain, belajar mengenal kehidupan, belajar mengenal banyak hal lah tentang kehidupan. Kenapa saya bekerja menjadi pramu minyak paras itu karena saya ingin mengenal cinta itu sendiri Pak Goter. Dan ketika kita ingin mengenal cinta itu, kadang di situ ada duri,
Ya, ya. Tapi kita belajar di balik itu gitu loh. Kayak Kadang simbol cinta itu kan bunga bunga mawar, mawar kayak gitu berduri. ya, berduri kayak gitu kan. Ya, Tapi apakah kita berhenti di situ? Kan tidak, Pak Dokter ya. ya. Ya, kita mengenal, makanya saya bilang cinta itu adalah tempat kita untuk bertumbuh. Ya, ya. Gitu loh. Tempat kita untuk bertumbuh. Ketika kita masih berharap untuk bahagia karena cinta itu, Pak Dokter, ya niscaya malah kebahagiaan itu tidak pernah datang. Ya, ya. Karena harapan itu yang membuat kita menjadi menderita itu. Ya, ya. Ketika kita berharap, semoga dengan cinta ini saya jadi bahagia gitu loh. Misalnya, dengan ada harapan itu sudah mengikat. Ya. Bersyarat, Pak Dokter. Ya kan tadi Pak Dokter bilang bersyarat. Malah di situ muncul mulai rasa penderitaan, rasa was-was, tidak akan tercapai gitu loh. Nah, disinilah Pak Dokter seperti paradoks sebenarnya. Ngerasa, Pak Dokter mungkin ngerasa, ngerasa paradoks itu. Ya. Ikatan cinta, penderitaan itu sebenarnya sama dengan kebahagiaan. Benar nggak sebenarnya seperti itu, Pak Dokter? Kan tadi kita cerita Pak, ada cinta yang membebaskan, ada Ada cinta yang menderitakan. Iya. Cinta yang membebaskan itu benar-benar membebaskan. Tapi satunya lagi tentu cinta yang melekatkan. Maka muncul penderitaan. Ya. Dan kenapa banyak orang menderita oleh cinta? Karena sejak awal seperti Pak Putu bilang, kita membangun ikatan cinta, ikatan Pak Putu. Ya. Bagaimana kita kemudian akan bicara tentang cinta yang membebaskan ketika di awal kita sudah membangun ikatan cinta. Bahkan kita sejak awal sudah bersyarat kan. Nanti aku ingin ketemu jodohku yang kaya, yang ganteng, cantik, yang pinter. Berapa syarat sudah kita buat? Setelah kita mensyaratkan di awal, lalu apa? Menjalin ikatan cinta. Kan tambah susah kita mencapai kebebasan itu. Betul nggak? Saya sebenarnya ingin diskusi tentang cinta yang membumi, Pak Dokter. Cinta anak muda, cinta masalah dan sebagainya. Tapi kenapa pikiran saya tuh terdorong ke cinta yang universal itu, Pak Dokter? Kadang-kadang kan kayak gini, Pak Dokter. Saya ada rindu. Gimana anak-anak muda itu ada perasaan kangen, Pak Dokter. Ya coba aja. Kalau kita lagi jatuh cinta nih, lagi suka sama orang. Atau suka sama sesuatu lah, atau apapun bentuknya. Belum kita ngapa-ngapain, Pak Dokter, sudah menyakitkan, Pak Dokter. Apa itu? Kerinduan yang tidak bisa kita jelaskan, Pak Dokter. Jadi sebenarnya ngerasa, Pak Dokter, pada saat saya sembahyang pun ada kerinduan yang tidak bisa dijelaskan, menangis. Seperti tidak bisa menjangkau apa yang kita inginkan. Belum melakukan apa-apa, baru kangen aja, baru rindu aja udah menyayat hati. Ayo gimana? Mirip dengan cinta itu kan tadi dengan cinta yang dengan impersonal. Tuhan yang impersonal. Tuhan yang personal, yaitu menjadi manusia. Misalnya. Kita bahkan sudah mulai menderita sebelum kita mengucapkan cinta. Kita menderita oleh rasa takut kita sendiri. Betul. Takut apa? Takut ditolak. Berani nggak ya menyatakan cinta? Takutnya ditolak, udah menderita, kita nggak bisa tidur, betul nggak ya? Merancang segala sesuatu, takut lagi gitu. Kita sudah dibuat menderita oleh cinta itu sendiri kan. Denyut jantung, duk, stres duluan lah. Stres duluan gitu. Stres takut ditolak, setelah diterima takut ditinggal. Berapa kali kita mengalami ketakutan? Takut ditolak, setelah diterima takut ditinggal. Bukan hanya takut, Pak Dokter, anggaplah gini, rindu, Pak Dokter. Ya. Tapi kita sudah memeluk pun kadang-kadang tidak beres perasaan itu, Pak Dokter. Ya. Kayak coba, mungkin saya pernah merasakan itu ya, kangen sekali, kangen lah sama ibu atau kangen sama Sky anak saya, Pak Dokter. Ada titik-titik di mana saya kangen sekali sama dia dari kantor. Kita memeluk,
memang ada rasa senang, sukacita Pak Dokter. Ya. Tapi seperti belum beres. Karena ada bagian Seperti yang ada yang tetap terpisah. ya, karena kita belum apa tuh, kita masih diselipi, dilintasi oleh ya bagaimanapun juga takut kehilangan itu tadi Pak Bro, walaupun Oh ringan iya, gitu. walaupun ringan ya. Ya, Ya ada perasaan itu Pak pasti itu. Dokter. Oh, baru saya paham. Ya, sengaja diciptakan demikian gitu. Takut kehilangan bagaimanapun juga Pak Bro. Karena dia sangat berharga kan begitu. Ya. Iya loh, baru saya paham. Walaupun mungkin sekarang nggak kebayang, tapi jauh di dalam Ya, diri ada perasaan itu mungkin Pak Dokter. Tetap ada takut takut kehilangan. kehilangan yang tak terjelaskan gitu kan. Ya, kadang kan ya beda sih Pak Bro, beda. Beda. Oke. Punya anak tuh memang gitu. Nah, Anaknya. apa ya? Nah sekarang dalam menjalani kehidupan kita Ya, yang spiritual Pak Dokter, kita ya, masuk ke dunia spiritual ya. aja. Kadang kita menjalani ritual agama itu Hmm, ada rasa takut karena dosa, ya. tapi ada karena memang itu bagian dari sebuah ketulusan. Hmm, Gitu. hmm. Yang apakah salah karena rasa takut kita melakukan sesuatu itu, rasa takut nanti Ya. Tuhan menyalahkan kita, takut kita berdosa kayak gitu, atau Hmm, ya kan itu sebenarnya rasa takut yang membuat kita ingin melakukan ya. sesuatu, ingin apa ya, harus trisandia 3 kali, nanti Hmm, kalau tidak trisandia begini gitu loh. ya. Kan di tahap awal saya dulu begitu Pak Dokter Ya. waktu kecil Hmm, gitu. Sebelum akhirnya saya memang ada keinginan, memang ingin melayani Tuhan itu sendiri ya. dengan berbagai cara gitu loh. Ya. Kan ada Hmm, proses awal kita berspiritual itu karena rasa takut. ya. Seperti apa itu Pak Dokter? Eh, di Bali Tuhan itu kan disebut Sang Hyang Widi. Ya. Wid itu artinya pengetahuan. Hmm. Jadi kalau demikian maka Tuhan itu seperti Sang Hyang Widi atau sumber pengetahuan. Ya. Di masa-masa kecil dulu kan kita belajar bukan karena kesadaran, Ya. karena takut. Takut nilainya jelek, takut dihukum Dianggap guru, begini, dianggap takut begitu, dibully karena bully. nggak lulus. Gitu. Nah, jadi kita bertemu pengetahuan karena takut. Tapi begitu umur Pak Putu sekarang sama Tiang, kita mencari pengetahuan karena rindu. Rindu ya. Karena ingin berpelukan dengan pengetahuan. Nah, sama dengan kisah pengetahuan sebagai Sang Hyang Widi. Sebagian orang itu takut tidak berupacara, tidak berritual, tidak sembahyang kepada Sang Hyang Widi. Ya. Tapi kapan sudah bertumbuh, yang ada itu adalah kerinduan. Lama nggak bertemu Tuhan sebagai Sang Hyang Widi, pingin rasanya dekat ngobrol-ngobrol gitu. Nah makanya Tiang pas pingin sembayang Pak Bud. Pas lagi rindunya sembayang. Ya, betul. Sembayang itu artinya apa? Sama dengan Tiang gini. Tiang kan bisa WA Pak Putu, bisa telepon Pak Putu, bisa nonton Pak Putu kalau misalnya lagi rindu gitu. Tapi ada momen Tiang harus pengen ketemu langsung ngobrol. Di mana di kantor gitu misalnya. Ada vibe yang berbeda. Ya. Nah, sama Tiang kadang kalau rindu sama Tuhan itu ada rindunya dengan ciptaannya. Kadang rindu mengamati pantai, hebat. Ya, Untuk betul. mengagumi Sang Pencipta. Ya. Tapi ada kalanya Tiang sangat rindu dengan Sang Pencipta untuk apa? Duduk di hadapannya langsung. Betul. Maka Tiang pergi ke tempat suci, tempat sembahyang. Nah, itu. Tapi itu memang dasar kerinduan, gitu. Bukan karena takut. Gitu. Nanti kalau saya nak datang, nanti saya takut dimarah. Bukan. Kita harus bertemu Tuhan itu karena kerinduan. Itu vibe-nya beda sekali. Gitu. Ya, karena Tuhan itu tidak mengabsen-ngabsen kita. Kita absen. Tidak ada absen. Tidak ada absen-absen gitu. Datang aja kalau kita rindu gitu. Ya, dan macam-macam jenis kerinduan. Cara berjumpanya kan macam-macam. Ya. Ya. Cara berjumpa dengan Tuhan itu salah satunya karena kerinduan itu kan Pak Dokter, ya kan? Ya, kerinduan. Tapi ada yang juga kerinduan muncul itu kan juga karena bencana tadi Pak Dokter. Ya. Ya kan? Saya ngelihat cinta itu, anggaplah kita ingin mengenal sang jati diri atau
yang menciptakan semesta raya ini, anggaplah itu disebut Tuhan seperti itu Pak Dokter, tidak muncul begitu saja kadang. Tidak muncul, ada sebuah kerinduan untuk mengenalnya lebih dalam itu kan. Itu mungkin banyak muncul karena penderitaan awalnya Pak Dokter. Mungkin karena jatuh dari usaha di bidang keuangan. Mungkin karena ya tadi cinta itu sendiri, karena cinta tadi. Ya kan? Di situ titik awal kita ingin mengenal kenapa saya bisa begini. Terus akhirnya endingnya muncul ranah spiritual itu masuk. Satu sisi ya seperti itulah perjalanan cinta Pak Dokter. Tapi kadang-kadang pikiran saya berpikir begini Pak Dokter. Kadang-kadang. Tidakkah ini sebuah pelarian dari sebuah keadaan yang buruk di dunia nyata ini, terus kita lari. Seperti pura-pura atau larilah tidak mau tersesat di sana, kita mencoba cari cara lain untuk masuk gitu loh. Seperti paradok rasanya. Balik lagi seperti keduanya benar gitu. Kita lari dari kenyataan, tapi di sisi lain kita ingin mengenal cinta yang sesungguhnya itu lewat masalah yang muncul. Silakan Pak Dokter. Pak Putu pernah ketemu teman-teman SD, teman-teman TK, mungkin SMP. Kita saling berkenalan di situ atau dikenalkan. Kenalin dong temanku ini, kenalan. Ketika kita hanya saling berkenalan, muncul rindu enggak? Jarang sih. Jarang. Tapi kalau kita pas suatu ketika bertumbuh bersama mereka, jatuh cinta. Teman sekelas yang tadinya kita kenal, dari kenal kemudian jatuh cinta, baru muncul rindu. Nah, sama dengan Tuhan, Pak Putu. Tuhan itu di awal-awal kita hanya dikenalin. Kamu tahu enggak bahwa Tuhan itu sang pencipta? Kita dikenalin aja, padahal kita belum pernah jatuh cinta. Sampai kemudian kita jatuh cinta sama Tuhan, baru muncul kerinduan. Sebelum kita jatuh cinta sama Tuhan, kerinduan itu belum datang. Nah, jatuh cinta itu kan biasanya macam-macam nih Pak Putu. Pak Putu pernah enggak mungkin dengar cerita bagaimana misalnya ada cewek nih lagi kehujanan, ditolong sama orang, jatuh cinta. Mereka kecelakaan, ditolong sama orang, jatuh cinta. Banyaklah momen itu ya. Jatuh itu dibantuin jatuh cinta. Nah, kadang-kadang kita tuh jatuh dalam bisnis, jatuh dalam berbagai hal yang membuat kita merasa putus asa, terpuruk. Tiba-tiba sesuatu menolong kita. Akhirnya kita jatuh cinta pada penolong kita. Misalnya kita disuruh sembahyang nih. Ternyata setelah sembahyang, tampil di pura-pura gitu misalnya. Kok jadi lebih tenang. Lebih tenang, lebih adem. Jadi kita merasa sesuatu di tempat itu melindungi kita dari keterpurukan ini. Rasa terima kasih kepada sang penolong kemudian memunculkan jatuh cinta. Muncul kerinduan. Ini yang mungkin terjadi dalam konteks yang berbeda Pak Putu, dalam urusan spiritual. Kalau tadi kan imaterial, dalam wujud material. Ditolongin orang pas jatuh, jatuh cinta dengan orang yang nolong. Kalau ini dibuat kita jatuh, ditolong sama semesta. Iya betul Pak Dokter. Cinta, lalu rindu semesta. Ya kan saya banyak dengar orang ke kantor Paras kan ngomong. Aduh Pak Putu gitu bilang gitu. Saya banyak untung saya ketemu Pak Dokter Mustike. Untung Pak Wayan jarang ngomong Pak Dokter ya, Pak Wayan Mustike gitu loh. Ngomong untung saya dulu masalah saya banyak sekali pelik gitu loh. Saya berdoa sama Tuhan apa salah saya. Tiba-tiba ketemu YouTube-nya Pak Dokter, tenang dan teduh gitu. Seperti itu mungkin Pak Dokter yang Pak Dokter jelaskan tadi. Seperti Tuhan itu hadir ya mungkin abstrak atau malah seperti sebuah petunjuk. Akhirnya kita mengenal kehidupan lebih dalam. Betul. Kita mengenal tanpa sadar, kita dengerin podcast seperti ini, dengerin video-video YouTube-nya Pak Dokter, atau mungkin bukan hanya Pak Dokter Mustike kan, mungkin orang lain, banyak orang-orang pejalan kehidupan, orang-orang yang memiliki nilai spiritual yang bagus, akhirnya kita ketemu mereka. Seperti akhirnya mereka mengatakan, untung saya
punya masalah itu akhirnya mengenal kehidupan lebih dalam. Betul. Jadinya seperti saya menganggap ini perjalanan untuk mengenal cinta yang lebih dalam. Awalnya kita mengenal cinta yang menyakitkan untuk mengenal cinta yang menyempurnakan, memberikan kesempurnaan atau yang mendewasakan itu, Pak Dokter. Ya. Yang punya cerita bagus nih Pak Budu. Ya. Menarik ceritanya. Mudah-mudahan dapat Pak Budu maknanya gitu. Teman-teman mudah-mudahan dapat maknanya. Ini ada seorang biksu nih, dengan biksu muda. Ya. Biksu tua itu jalan-jalan menyeberang sungai. Terus biksu muda ini baru-baru belajar. Terus dia mau bertanya, biksu tua, aku ingin tahu, menurutmu apa sih hidup itu sebenarnya? Ya. Apa sih hidup sebenarnya? Nggak ada jawab. Ayo kita nyebrang sungai. Pas di tengah-tengah, diambillah kepala si biksu muda, ditenggelamin. Sampai gini, kelelep kan dia. Lama nggak dilepasin sampai dia gini. Akhirnya, begitu dia bangun, tengah-tengah kan. Lalu biksu tua bilang, itulah hidup. Itulah hidup. Sesuatu yang kau perjuangkan, sesuatu yang kau syukuri, sudah kau miliki, dan baru bermakna ketika kau akan merasa kehilangan itu. Nah, kadang kita lupa mencintai diri kita, lupa mencintai setiap napas yang menjadi hidup sesungguhnya. Ya. Bukan uang hidup kita, bukan apa hidup kita, tapi napas itu sendiri. Jadi kita ini sudah diberikan cinta tanpa syarat sama Tuhan. Kita nggak berterima kasih pada napas, dia tetap aja menghidupi kita. Ya. Apapun dia tetap aja menghidupi kita, betul nggak Pak? Walaupun kita nggak pernah bilang terima kasih. Tapi kapan kita kehilangan itu, atau kesulitan membawa dia masuk lagi, baru kita akan merasa, ya Tuhan, kenapa saya sesek? Jadi selama ini kita tidak jatuh cinta sama dia, karena kita mencintai sesuatu yang tanpa syarat kepada kita. Nah, kapan kita benar-benar paham jatuh cinta pada napas itu sendiri, kita akan merindukannya, Pak Budu. Ya. Sayangnya banyak orang merindukan napas setelah dia mati. Karena ketika bersama kita lupa untuk mensyukuri betapa itulah kebahagiaan sederhana yang kita miliki, nafas gitu. Iya. Ya. Jadi ketika nafas mengajari kita cinta tanpa syarat, harusnya kita juga belajar bersyukur tanpa syarat. Tidak perlu yang lain-lain. Ya. Pak Dokter, saya masuk ke ini. Kalau ada yang tanya di TikTok nanti saya lihat-lihat dulu ya Pak Dokter ya. Biar ada sesi ininya, biar interaktifnya dengan teman-teman. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya dengan Pak Dokter atau saya sendiri silahkan. Oh, banyak yang nyapa Pak Dokter. Wih, Pak Dokter ini terkenal di TikTok ini. Rahayu Pak Dokter, rahayu. Tuh, banyak sekali. Banyak ini hadir untuk ikut, saya tanya ya. Cinta memiliki arti yang sangat luas ternyata. Ini Bunda Titin. Terus mereka enggak bertanya, mereka. Nah, cinta yang tulus dan ikhlas. Cinta yang tulus dan ikhlas itu menurutku kita ikut bahagia biar orang lain yang kita cintai bahagia. Nah, silahkan Pak Dokter. Cinta yang tulus ikhlas menurutnya dia adalah cinta ketika kita bahagia, ketika orang yang kita cintai bahagia. Nah, ini juga berbahaya itu. Cinta yang tulus syaratnya adalah saya bahagia kalau orang lain bahagia. Kalau dia tidak bahagia. Kalau dia tidak bahagia, apakah kita kemudian tidak bahagia? Maka tidak tulus. Cinta tulus itu terbebas dari hasil apapun. Oh, tidak terikat dengan hasil. Tidak terikat. Mau dia bahagia apa tidak, yang penting kita mencintainya sebagai bentuk pelayanan. Itu baru tulus namanya. Berarti benar orang Bali ya, cinta yang tertinggi itu dalam wujud bakti. Betul. Bakti itu kan tanpa pamrih, tanpa keterikatan, tanpa ada tuntutan, bentuk apapun. Contohnya apa Pak Budu? Contohnya, kenapa orang Bali menghaturkan sesajen? Itu bukan tentang memberi makan, bukan. Itu latihan tingkat tinggi bagi mereka di jalan bakti untuk merasakan cinta dan pelayanan yang tulus. Contoh nih, kita mengaturkan sesuatu yang kita haturkan entah ada di sana, entah tidak. Entah makan, entah tidak. Entah dia menyaut bilang terima kasih, entah tidak.
kita setiap saat mengaturkan itu. Lalu Setuju, mengambil kembali pada saat yang tepat. Misalnya udah sore, kita ambil kembali. Nggak ada keinginan apa-apa. Itulah contoh latihan Ya. cinta dan pengabdian yang tulus. Ya. Pernah nggak kalau kita mengaturkan sesuatu, tiba-tiba Tuhan bicara, terima kasih ya, gitu. Nggak ada. Kalau saja Tuhan bilang terima kasih pada saat kita mengaturkan sesuatu, ya mungkin besok mengaturkan pizza deh, supaya terima kasihnya lebih besar, gitu. Enggak. Itu latihan cinta. Betul. Apapun yang bisa kita persembahkan, beliau tidak menjawab, ya, tidak melakukan apa-apa, dan kita merasa fine-fine aja, nyaman-nyaman aja. Sudah bahagia bisa mengaturkan apa yang bisa kita aturkan. Ya. Itulah ajaran ketulusan, Betul. bakti. Gitu. Ya. Ini Pak Dokter, Ya. saya lanjutkan. Ada Gus Sese yang tanya, saya tidak menemukan Tuhan di hati saya, kenapa ya? Terus kemudian, apakah mungkin Tuhan ada di tempat khusus lainnya? Mungkin. Silakan Ya. Pak Dokter, ini Bagus. mungkin banyak yang mengalami hal yang seperti ini. Iya. Tuhan itu ada di mana? Saya sudah coba cari ke hati, saya tidak ketemu. Apakah mungkin dia ada di tempat khusus? Silakan Pak Dokter. Kadang kita bingung. Kita mencarinya. Ya. Ketika kita mencarinya kok nggak ketemu. Hmm. Tapi coba menjadinya. Hmm. Menjadinya. Hmm. Kalau kita mencarinya ke hati kok nggak ketemu Tuhan. Jadilah hati Tuhan. Bahagiakan orang lain. Tolong orang lain. Maka dia tidak perlu dicari. Karena dia sudah menjadi hati kita sendiri. Kalau kita mencari di hati kita, sementara kita tidak menjadikan hati kita sebagai Tuhan, nggak ketemu. Kebayang Pak Putu? Jadilah hati Tuhan. Maka kita nggak usah mencari lagi. Gitu. Karena apa? Kenapa saya mencari dia ketika dia sudah menjadi saya sendiri, tanda petik gitu. Ya. Kalau Tuhan ingin menolong, tangan-tangan Tuhan yang mana yang akan menolong? Betul. Tangan-tangan Tuhan yang tangan-tangan kita ini, tangan-tangan orang-orang baik itu. Maka saya mudah sekali menemukan Tuhan. Iya. Mudah sekali menemukan Tuhan pada hati orang-orang baik. Ya. Pada hati Pak Putu. Betul. Ini ngomong Pak Putu saya sudah langsung. Karena yang saya lihat bukan Pak Putu. Ya. Ketika saya bicara tentang saya menemukan Tuhan pada hatinya Pak Putu, yang saya lihat memang hati yang lain, bukan Pak Putu yang ini gitu. Tuhan yang lain, Tuhan yang datang lewat orang-orang itu gitu. Ya, sulit saya menceritakan. Betul. Jadi dengan mudah sekali saya akan terharu ketika bicarakan hatinya orang gitu. Karena yang saya lihat bukan manusianya, tapi itu hatinya siapa gitu. Betul Pak Dokter. Iya. Memang ya, kalau kita mencari ya kita tidak akan, susah sekali mungkin menemukan dengan arti Tuhan itu seperti apa. Ya. Tapi kalau kita melihat ke sekeliling semua Pak Dokter tanpa pencarian, semua keindahan saya lihat. Tuhan, peluklah aku seperti engkau memeluk anakmu. Ya. Dan Tuhan berkata, enggak, kamulah yang memeluk aku sebagai mana engkau memeluk aku sebagai anakmu. Merasakan apa Putu ketika memeluk Sky? Iya betul. Langsung menjadi ayah ibu semesta itu sendiri. Ya enggak? Bagi seorang anak yang lahir dari diri kita sendiri kemudian kita peluk. Kan beda sekali rasanya. Pak Putu udah mengalami itu kan? Ya. Bukan kita lagi yang meminta dipeluk sama ayah ibu semesta. Kenapa? Jadilah ayah ibu semesta yang memeluk aku sebagai anakmu. Mau kemana lagi menjadi Tuhan sebagai ayah ibu? Ketika kita menjadi dia gitu. Betul. Akan ada rasa berbeda kan? Ya betul. Ada rasa cinta yang tulus kepada seorang anak. Sehingga kita ngerti rasa cinta dia kepada kita. Ketika Pak Putu misalnya harus membawa Sky untuk disakiti, tanda petik, disuntik, disakiti. Kita pun merasakannya. Nah, tapi Pak Putu kan tidak ada, yang ada cinta, bukan ingin menyakiti. Iya betul. Nah, ketika kita disakiti oleh alam semesta, oleh kehidupan ini, tetapi yang membawa kita pada situasi kita diimunisasi oleh penderitaan ini, sesungguhnya mencintai kita, kan lain rasanya Pak Putu. Jadi kita paham, jadi semesta itu
mengimunisasi kita dengan penderitaan, bukan membenci kita, tapi mencintai kita. Seperti ketika kita membawa anak kita harus disuntik, Diimunisasi ya. imunisasi oleh yang menderitakan itu kan. Iya. Dulu mungkin saya berpikir Tuhan itu bentuknya seperti apa, ada di mana gitu. Tapi sekarang inilah wujud Tuhan semua saya melihat. Iya kan Pak Dokter ya kan? Alam semesta ini adalah Tuhan. Dan yang terpenting saya merasa Pak Dokter, saya ini adalah Tuhan. Karena saya ini adalah perwujudan. Gimana saya bisa berpikir semuanya, memiliki hati semuanya. Makanya dulu mungkin waktu pelajaran SD ada istilah tatuamasi kayak gitu. Siwoham, tatuamasi, aku adalah kamu gitu. Sulit sekali saya mencerna. Udah jelas-jelas kita berbeda. Kenapa aku dan kamu sama itu loh. Karena belum mengalami waktu. Iya, ketika kita mengalami baru. Bukan dengan pengetahuan Pak Dokter, tapi dengan sebuah kesadaran gitu. Dalam sebuah perenungan muncul kesadaran baru. Saya merasa memang semua ini tidak terpisah, tapi semua ini adalah satu kesatuan yang utuh kayak itu benar. Persis. Ya, aham brahma asmi gitu loh. Ya semua hal gitu. Jadinya saya merasa iya ya. Makanya Pak Dokter, ketika Bali nih, saya cerita tentang Bali sedikit. Mungkin Pak Dokter tanya. Situasi Bali seperti sekarang ini. Kadang tengah malam saya sering menangis Pak Dokter. Menangis dalam artian ikut merasakan. Saya sendiri merasa sakit merasakannya gitu loh. Karena kita yang harusnya menjaga, tapi kita yang menyakiti gitu. Saya merasakan saya ini karena hati saya merasa saya ini Bali gitu. Jangankan kita cinta sama manusia, cinta sama Tuhan, tapi dengan alam. Kalau kita sudah merasa ada bersatu, kita akan merasakan apa yang dirasakan oleh alam. Pak Dokter mungkin merasakan itu juga dengan kondisi Bali banjir, kadang itu. Jadi saya berpikir, wajar nggak alam ini seperti ini kepada kita ketika kita tidak memperlakukan dia dengan cinta, Pak Dokter? Yang dulu pernah menulis sebuah pengetahuan yang dialirkan Pak Budu. Bagaimana tentang kita melempar ke atas? Begitu kita melempar batu ke atas, langit membalikkannya berupa batu. Ketika ada yang melempar bunga ke atas, dia membalikkannya berupa bunga. Hal yang sama terjadi pada bumi. Ketika kita melempar sampah ke sana, dia membalikkan ke kita. Betul, Dokter. Apapun yang kita kirim ke dia, itu yang akan dia kirim ke kita balik. Nah, kalau kita mengirimkan kebencian, kemarahan, itu yang muncul. Dia akan balik lagi kepada kita. Gitu. Sesederhana itu sebenarnya. Oke, Pak Dokter, sebentar dulu saya lihat lagi sedikit ya. Mudah-mudahan ada ini. Kita membumi sekarang. Kita membumi di bumi. Hidup tidak semudah perkataan cinta seperti ini, Pak Dokter. Apa yang kamu bicarakan kalau besok kita tidak makan mau gimana? Sebagai endingnya mungkin Pak Dokter cerita gimana membumikan cinta itu sendiri dalam kehidupan kita, Pak Dokter. Membumikan cinta itu sendiri yang tidak di atas langit, yang tidak ngawang-ngawang. Kita masih bernafas saat ini, kita masih hidup, kita harus makan, kita harus melayani anak kita, terus keluarga kita dan semuanya dan seperti itu. Bagaimana membumikan cinta yang sesungguhnya? Sederhana Pak Budu. Kalau kita hidup, maka cinta hidup. Kalau kita hidup, cinta hidup. Cinta hidup. Salah satu cara mencintai hidup adalah nafas. Cintai nafas. Kalau kita mencintai nafas, maka nafas memberi kita hidup. Maka jangan sampai selama nafas kita masih mencintai kita juga, jangan sampai kita putus harapan, putus asa dengan cinta itu sendiri. Kan namanya ketika kita mengatakan, ya Tuhan, kalau Engkau mencintaiku, berilah aku kehidupan. Sudah dilancarkan nafas kita, berarti kan dia tetap menjaga kita hidup. Tapi kebanyakan orang mengambil jalan salah. Tuhan mencintainya dengan terus memberinya kehidupan. Kita mengambil jalan ulah pati. Putus asa. Padahal seluruh kekuatan Tuhan itu ada di dalam diri kita. Yang cukup buat kita. Contohnya, kekuatan Tuhan
berupa Atman, berupa ruh, sudah ada dalam diri kita. Ya. Kekuatan Tuhan berupa kecerdasan semesta sudah ada di pikiran kita. Tubuh kita menyimpan 50 triliun sel dengan masing-masing sel mengandung kecerdasan untuk menghandle semua masalah kehidupan kita. Tapi once kita putus asa, seluruh potensi itu hilang. Bayangkan Arjuna setelah bertahun-tahun di tengah hutan mendapatkan banyak senjata, sudah siap tempur, tiba-tiba di tengah medan Kurukshetra dia bilang, aku nggak mau bertempur. Kebayang nggak? Pak? Iya. Dan ketika dia mengatakan, aku nggak mau bertempur, ambillah semua harta tahta itu, ambil semua. Aku nggak butuh. Tapi apa yang dilakukan Krishna? Membangkitkan Arjuna. Di mana letak putus asa itu Arjuna? Seorang kesatria tidak ada saatnya untuk putus asa. Kamu lahir sebagai seorang petarung. Ini sebuah pesan penting kepada kita semua. Ya. Mohon diingatkan saya. Ya. Nanti karena dia mengupas Mahabharata ini. Kita ini kan sejak awal petarung. Ya, betul. Kita ini anak panah yang dilepaskan ayah kita. Betul. Ayah kita mengeluarkan anak panah apa namanya itu ya, semacam anak panah cerdas itu. 400 juta sel sperma dilepaskan sebagai anak panah gitu. Dan miracle. Dan kita adalah anak panah yang berhasil Menembus itu. Jadi kita ini semua adalah kesatria dari ayah kita. Bagaimana mungkin setelah kita punya senjata panjang, setelah melewati perjalanan hidup di tengah hutan dualitas ini, seperti Arjuna dan Pandawa dikirim ke tengah hutan, kita sudah punya banyak senjata, anak panah. Anak panah itu artinya pengetahuan di pikiran. Karena Arjuna itu pemanah, pemikir. Lalu kita menyerah oleh pertempuran di Kurukshetra kita ini. Kan salah kita. Berarti kita tidak mencintai kehidupan yang sudah diberikan kepada kita sebagai sesama kesatria. Tugas kita adalah bangkit, menggunakan semua potensi diri kita, jangan menyerah. Saya setuju Pak Dokter. Ya. Setuju sekali dengan ceritanya Pak Dokter. Tapi memang mungkin sekarang banyak kita lihat penderitaan batin banyak orang Pak Dokter. Mereka orang kesepian. Kadang-kadang mereka mikir besok makan tidak tahu mau makan apa. Kadang-kadang ada di titik, mungkin ini closing juga dari Pak Dokter ya. Ada di titik mereka seperti sudah di titik menyerah Pak Dokter. Tidak tahu. Ya. Nanti kita dikira dia sudah punya. Ya, betul. Makanya. Tapi Pak Putu dengan Tiang kan kita pernah hidup seperti sama, itu. Betul. Makanya mereka banyak orang sekarang di titik yang terendah. Dengan situasi seperti sekarang Pak Dokter. Apalagi saya dengar banyak cerita tentang waktu habis banjir. Di cerita sekarang setelah banjir apapun saya jual susah. Saya nggak tahu mau makan apa besok gitu. Mulai saya dengar cerita-cerita seperti ini gitu. Saya berpikir ya mungkin saja ya benar mungkin hidup itu memang berat Pak Dokter. Di titik-titik kita berada di titik terendah. Karena saya pernah mengalami di titik itu. Apapun nasihat orang, apapun omongan orang saat itu seperti omong kosong. Tapi boleh tanya Pak Putu. Ketika Pak Putu berada di titik terendah itu, siapa yang menolong Pak Putu? Ya diri sendiri. Diri sendiri. Makanya Pak Dokter, saya cerita ini, setiap orang akan melewati masa itu. Mungkin saya pun dulu omongan orang apapun saya merasa marah. Dia sih begini, dia sih begitu gitu. Saya merasa seperti itu Pak Dokter. Tapi beriring berjalannya waktu, pikiran kita terbuka dan kemudian setelah lewat bencana itu Pak Dokter, seperti anugerah besar yang begitu luar biasa atas penderitaan itu. Jadinya kita bukan menghakimi mereka dengan cerita seperti ini. Tapi pesan kita tetap bertahan di situasi apapun. Jangan sampai menyerah dan kita salah mengambil arah. Karena tadi yang Pak Dokter bilang tadi, bukan hanya kita seorang kesatria Pak Dokter dengan panah tadi sel sperma itu Pak Dokter. Juga setelah kita tembus sel telurnya, ada pelindung sebuah keberuntungan. Sehingga sperma yang lain tidak ikut nobrol. Seperti ada sebuah keberuntungan. Ketika kita sudah berjuang semaksimal mungkin, sperma ini hadir,
berhasil, ada pelindung keberuntungan yang tidak bisa dijelaskan. Dan itu adalah semesta bekerja dengan caranya sendiri untuk melindungi kita atas kemenangan kita gitu Pak Dokter. Jadinya mungkin saja kita tidak memiliki pengetahuan itu, tapi percaya satu hal, burung pun tetap bisa makan walaupun dia tidak sekolah. Tuhan akan melindungi itu, dan kalau ketika kita bertahan, kita akan mendapatkan perlindungan itu Pak Dokter, dan kita akan tetap hidup dan bertumbuh. Mungkin statement terakhir dari Pak Dokter, memberikan sebuah pandangan mungkin bagi teman-teman yang lagi mengalami sakit dalam cinta, lagi sakit dalam hidup, lagi sakit dalam penderitaan. Mungkin ini yang terakhir dari Pak Dokter. Silakan Pak Dokter. Ya, kita belajar dari Spider-Man. Ya. Kita mungkin akan jatuh seperti laba-laba, tapi jangan lupa, walaupun hanya seutas tali keyakinan, jangan sampai itu hilang dari diri kita. Laba-laba mempercayakan dirinya pada tali yang keluar dari tubuhnya, dan kita memiliki tali keyakinan untuk tetap membuat kita berani bergantung pada langit keyakinan itu sendiri, pada Tuhan. Maka kita akan membumi dengan pelan-pelan. Betul, saya setuju. Terpuruk. Saya baca di buku mana ya itu ya? Surya pun pernah tenggelam. Ya, betul, ya. Iya kan? Ya. Salah satu kisah yang laba-laba yang akhirnya mengingatkan si gerhana yang terpuruk dalam situasi yang sangat berat. Sepertinya dia harus mau ulah pati menggantung gitu. Tiba-tiba menggantung, sudah mau melakukan, tiba-tiba dia melihat laba-laba. Menggantung dirinya. Saya langsung ingat sama buku itu Pak Dokter cerita. Jadinya keajaiban ada. Itu luar biasa. Itu pas penutupnya Pak Dokter, luar biasa. Baik teman-teman, Pak Dokter terima kasih banyak. Sama-sama Pak Putu. Sudah 1 jam lebih. Dan semoga ada manfaatnya buat teman-teman menemani siang hari ini. Dan sekian dari saya. Matur suwun Pak Dokter, matur suwun semuanya. Rahayu. Rahayu Pak Putu. Sampai ketemu lagi teman-teman ya. Itu kita ngobrol lagi di TikTok live ya. Semoga bermanfaat ya.